Lalu selanjutnya yaitu ada modify toolbar. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya. Modify itu ada seperti ini, ada rotate, ada move, ada trim. Nah, contoh ini ada move. Move yaitu untuk memindahkan suatu objek. Kita bisa klik M enter pada perintah, lalu ini di atas enter, lalu atas. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada copy. Copy yaitu untuk menduplikat suatu objek. Nah, ini perintahnya yaitu CO enter, lalu select, lalu kita duplikat pada daerah yang kita kehendaki seperti ini. Lalu di sini juga ada stretch. Jadi stretch itu untuk memperpanjang suatu garis. Contoh di sini kita klik perintah S, lalu kita select objek yang kita ubah, yang akan kita perpanjang, lalu enter dan perpanjang seperti ini. Nah, ini. Lalu di sini juga ada kita scale untuk memperbesar bidang sesuai yang kita kehendaki. Contoh pada ini, kita akan klikkan SC enter, lalu kita select objek, lalu kita scale 2 kalinya. Nah, ini. Lalu di sini juga ada fillet dan chamfer. Jadi kalau fillet itu kita membuat garisnya itu melengkung sesuai arch. Kalau chamfer itu membentuk sudut. Contoh nih pada sini. Kita klik pada C enter, pada F enter, lalu kita klik R, lalu kita sebutkan berapa nih yang mau di art. Coba contoh 50. Oke, 50. Nah, seperti ini. Lalu kalau chamfer kita bisa klik CH. Nah, ini kita pilih daerah mana yang harus kita chamfer. Contoh seperti ini. Daerah sini. Akan balik ke semula. Lalu selanjutnya di sini juga ada erase. Nah, erase ini fungsinya untuk menghapus objek. Kalian bisa klik E enter, lalu di sini kita hapus, contoh hapus objek ini. Nah, enter. Nah, lalu di sini juga ada trim. Nah, trim ini untuk menghapus suatu bagian objek aja. Contoh di sini kita klik TR enter 2 kali, lalu klik ini. Ini fungsinya trim. Lalu di sini juga ada explode. Explode itu untuk memecah suatu objek. Nah, kalian bisa klik di sini X enter, lalu saya akan memecah ini. Nah, enter. Nah, ini otomatis akan pecah sendiri seperti ini. Lalu kita akan extend yaitu untuk memperpanjang suatu garis. Contoh ini saya akan perpanjang sampai ini, sampai tanda ini. Oke, klik EX enter, kita akan perpanjang. Nah, seperti ini jadinya. Oke, mungkin saya rasa dari toolbar modify kalian sudah paham ya apa itu toolbar modify. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan melangkah kepada toolbar layer. Nah, layer ini adalah hal yang terpenting untuk kalian menggambar. Bahkan untuk menggambar rumah gestek kalian juga sangat membutuhkan layer. Pertama kita akan klik layer properties, atau kalian bisa klik LA enter. Nah, nanti di sini akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini ada kita membuat new layer. Di sini ada set current,
Lalu di sini untuk menghapus layer, di sini ada new layer tapi di frost, dibekukan. Nah, di sini kita pilih yang new layer. Pertama kita akan membuat dinding, layer dinding. Di sini kalian bisa memilih warna apa. Nah, ini saya random aja ya. Oke. Lalu di sini jangan lupa kalian mengatur ukuran garisnya, tebalnya itu berapa. Biasanya untuk dinding antara 0,3 sama 0,25. Di sini saya akan menggunakan 0,3 aja ya. Oke. Nah, di sini line tipenya itu pakai yang continuous saja. Nah, lalu kita membuat layer kusen. Nah, kita klik kembali di sini. Lalu kita membuat kusen. Jadi kita kusen ini warnanya berbeda ya, biar kalian tidak bingung. Pakai aja warna biru. Lalu di sini tebalnya itu lebih kecil daripada dinding, katakanlah 0,20. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat arsiran. Nah, untuk arsiran sendiri kita menggunakan warna terserah. Ini contoh. Lalu di sini ketebalan garisnya pakai 0,5 ataupun 0,9. Terserah kalian, pokoknya harus lebih tipis daripada kusen ataupun dinding, pakai 0,5 saja. Oke. Nah, apabila sudah jadi gini, kalian bisa X. Nah, di sini kalian sudah membuat yang namanya layer. Nah, contoh. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat dinding. Baik, tadi kan kita sudah men-setting layer, jadi kita akan membuat suatu objek dinding. Yang pertama yaitu cara paling efektif membuat dinding cepat, yaitu kalian bisa pakai ML multi line ataupun pakai whip code. Jadi di sini saya akan mencontohkan pakai ML ya. Jadi kita setting dulu ML-nya, ML style. Nah, di sini ada. Kalau udah, ini kan masih standar, jadi masih belum dapat gambar dinding. Nah, caranya kita modify. Lalu di sini ada ukuran. Kalian pertama tambah di sini edit dulu ya. Ukuran dinding kan tebalnya 15 cm. Nah, kalau kita pakai satuan mili, maka dibagi 2 berarti 75 mili. Nah, di sini juga kita harus pakai min 75 mili. Nah, kalau udah kita tambahkan lagi, karena untuk plesterannya itu 2 cm depan belakang ya, jadi 15 cm dikurangi 4 cm, jadi kan 11 cm. Nah, 11 cm bagi 2 kan jadi 5,5 cm. Nah, di sini kita akan tulis 55 mili. Tambahkan lagi untuk belakangnya min 55. Nah, kalau udah gini, kalian bisa di sini tulis dinding. Kalau udah gini, klik OK. Lalu di sini kalian bisa klik OK. Nah, kalau kita memunculkan yang multi-line style yang kita sudah buat tadi, kita munculkan ML, lalu klik, lalu kita justifikasi, lalu 0 itu pas tengah. Nah, seperti ini. Nah, itu akan muncul dindingnya aturannya. Coba kita ceknya caranya di enter, ini ujung-ujungnya apakah benar. Nah, muncul 150 mili atau setara 15 cm. Nah, kalau kita udah buat seperti ini, kita akan membuat kolomnya. Jadi kolomnya itu ukuran 15 kali 15 cm. Nah, caranya pakai rectangular, lalu add 150,150. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Nah, caranya apabila kita mirror kayak gini. Oke, enter. Baik, apabila saya ingin kolomnya itu dipanjangin segini, nah ini gimana caranya? Kalian bisa dorong seperti ini.
gampang kan? Baik, di sini kalian pertama untuk dinding tebalnya yaitu pakai arsiran dinding. Nah, untuk kolom kalian bisa pakai arsiran dinding ya, sama aja. Lalu kita akan mengarsir tengahnya. Jadi kalian klik H, lalu arsiran dinding itu adalah ANSI 32. Nah, di sini. Lalu klik point di sini. Lalu kalian bisa atur mau pakai skala berapa. Di sini saya pakai skala 5 ya. Nah, masih kecil, jadi skala 10. Kecil lagi. Dan pakai skala. Oke, mungkin segini, lalu kita spasi, mengakhiri perintah. Nah, di sini kita klik, lalu kita select arsiran. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat kusen. Nah, kusen tebalnya yaitu 15 cm sama seperti dinding, dan lebarnya yaitu 5 cm. Nah, kita akan menggambar kusen. Nah, ininya 150 mili, lebarnya 50 mili. Lalu untuk tinggi ini 110. Lalu di sini 10 mili untuk colokan. Di sini 40 mili dan nah, untuk lebar pintu, opening pintu kamar yaitu 80 cm. Nah, seperti ini. Lalu di sini klik mirror. Nah, kita cari yang middle point. Nah, seperti ini. Nah, kita buat rectangle buat daun pintunya. Ini. Lalu kita klik, kita rotate. Ini kita ke atas. Nah, sudah seperti ini, kita pakai AFC 1, 2, dan ketiga. Nah, jadilah kusen. Kita pakai kusen. Lalu di sini adalah arsiran. Jadi seperti ini penggambaran dari dinding dan kusen. Oke, mungkin sekian video perkenalan dari aplikasi AutoCAD. Mungkin di next video kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar denah dan tampak yang kompleks. Oke, baik, sekian dan terima kasih.